Kaisar Netherworld tidak bisa menahan nafas lega, dan sebuah batu besar tiba-tiba jatuh di hatinya. Tuan Muda Chen sepertinya telah memaafkan dirinya sendiri. Tuan Chen, di mana Aula ke-10 dan yang lainnya? Yu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Qin Chen melirik Kaisar Aula Neraka ke-10 dan lainnya. Kaisar Aula Neraka ke-10 dan yang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka ditusuk oleh ribuan jarum. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari mereka, orang-orang terkuat di dunia bawah, akan merasa tidak nyaman di depan pria muda yang kuat di dunia atas. Sisi, dunia bawah ini diserahkan kepadamu oleh orang tuamu, bagaimana menurutmu? Qin Chen memandang Sisi. Chen, dunia bawah telah mengalami cukup banyak pembunuhan sekarang, biarkan mereka menebus dosa-dosa mereka, si berpikir sejenak dan berkata. Terima kasih atas kebaikan Anda, Putri. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan yang lainnya segera merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, kami pasti akan memerintah dunia bawah dengan baik di bawah komando Sang Putri, dan mengembalikan dunia bawah ke dunia yang damai. Setelah mengalami ini, setelah mengetahui Dewa Hades, Tuan, setelah Permaisuri Ming Yue masih hidup, mereka, para Kaisar Agung dunia bawah, tidak lagi memiliki pikiran apapun, mereka hanya merasa bahwa hidup adalah sebuah anugerah. Segera, banyak orang kuat di dunia bawah mundur satu demi satu di bawah kepemimpinan Kaisar Netherworld dan Kaisar Neraka Aula ke-10. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Ming Zhang telah menyusun rencana mereka di dunia bawah selama bertahun-tahun. Meskipun mereka sudah mati, wilayah mereka masih perlu diambil alih. Segera, banyak kaisar dunia bawah mengambil tindakan. Mereka diam-diam memutuskan untuk bekerja keras memperbaiki dunia bawah agar dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Muda Chen dan Putri Sisi. Melihat Qin Chen telah selesai menangani urusannya, Mo Li tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan cemas, apa yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Qin Chen mengangguk padanya dan segera mengambil satu langkah ke depan. Melangkah keluar, dia tiba di depan inti sungai mayat hidup dalam sekejap. Ledakan. Inti sungai bergetar dan menyatu menjadi sungai besar mayat hidup. Saat berikutnya, Xiao Xiao dan Ning Muyao muncul di depan Qin Chen dan Sisi. Saudaraku, saudari ini, sepertinya ada hubungannya dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao buru-buru bersembunyi di belakang Qin Chen, memegang tangan Qin Chen dengan tangan kecilnya, dan menatap Ning Muyao dengan mata besarnya. Dia merasakan perasaan yang sangat hangat dari Ning Muyao. Ning Muyao juga memandang Xiao Xiao dengan mata yang rumit, dengan kelembutan dan ketenangan di matanya. Nona Ning, jika tebakanku benar, kamu adalah jiwa lain dari Xiao Xiao, kan? Qin Chen memandang Ning Muyao dengan warna aneh di matanya. Jika Ning Muyao tidak bergabung ke inti sungai mayat hidup pada saat terakhir dan mengaktifkan kekuatan Hades di dalamnya, Qin Chen tidak akan berani menebak ke arah itu. Karena di dunia ini, hanya Xiao Xiao yang merupakan roh dari sungai mayat hidup, dan dapat mengendalikan sungai mayat hidup dengan begitu mudah. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Qin, jika Anda bertanya kepada saya sebenarnya tidak tahu, tetapi saya juga merasa bahwa dia dan saya mungkin adalah satu. Qin Chen terkejut. Ning Muyao mengangguk, sebenarnya, aku dibawa kembali dari dunia bawah oleh ayah angkatku. Ayah angkat, dia adalah Dewa Hades di mulutmu. Ning Muyao memandang Sisi dengan mata lembut, setelah semuanya, Sisi Nona si harus menjadi saudara perempuanku, Xiao Xiao harus menjadi saudara perempuanku. Qin Chen mengedipkan matanya, yang satu adalah kakak perempuan dan yang lainnya adalah adik perempuan.
Mengapa hubungan ini tampak agak berantakan? Molly di samping juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Qin Chen dan 3 gadis di depannya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Lupakan, aku punya Tuan Qian, itu sudah cukup." Ternyata Ning Muyao teringat akan hal itu, dia tumbuh di alam semesta awal, yang sepertinya baru saja terbentuk. Kekacauan ada di mana-mana, tetapi juga penuh dengan kekacauan dan pembunuhan. Saat itu, Ning Muyao tidak tahu siapa orang tuanya sejak dia lahir, tetapi dia dilahirkan dengan kedekatan dengan orang mati dan bahkan bisa melihat kehidupan dan kematian seseorang, memiliki mata yin dan yang legendaris. Dia berjalan di alam semesta asli dan terus berlatih. Dia juga mendapatkan ketenaran di alam semesta asli. Dia juga menyaksikan terbukanya kekacauan dan kelahiran dunia, sehingga kerajaan kematian yang dia dirikan memiliki konsep artistik tentang kekacauan, dunia alam semesta asli. Dia hanyalah seorang gadis kecil, berjalan di alam semesta asli, dan secara alami menghadapi banyak permusuhan selama krisis. Ketika dia akan mati, dia bertemu dengan Dewa Hades dan permaisuri bulan kegelapan yang datang ke alam semesta aslinya, alam semesta, dan membawanya kembali ke dunia bawah. Setelah memasuki dunia bawah, bukan saja dia tidak beradaptasi dengan apapun, tapi dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, dia terlahir dengan ketertarikan dengan undead dan bisa dengan bebas masuk dan keluar dari sungai undead tanpa terhimpit oleh kekuatan reinkarnasi, dari sungai mayat hidup. Bahkan, di bawah bimbingan Hades, dia belajar bagaimana menyatu dengan sungai orang mati dan mengendalikan kekuatan sungai orang mati. Namun rahasia ini belum pernah diketahui siapapun. Dulu saya berpikir bahwa saya memiliki fisik yang istimewa, tetapi sekarang tampaknya, Ning Muyao melihatnya dan tersenyum, dia dan saya mungkin terlahir sebagai satu. Qin Chen berpikir sambil berpikir, dan menurut Ning Muyao, dia seharusnya bereinkarnasi ke alam semesta asli, tapi mengapa dia bereinkarnasi sebagai satu jiwa? Pasti ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Saat ini, rahasia ini hanya boleh diketahui oleh Hades. Xiao, Nona Ning, karena Anda adalah roh dari sungai orang mati dan dapat mengendalikan sungai orang mati, tolong bantu temukan seseorang. Tuan Muda Qin, Anda memiliki hubungan dekat dengan saya sebelumnya, mengapa Anda begitu acuh tak acuh sekarang? Ning Muyao menatap Qin Chen dengan matanya yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia berkedip, mungkinkah Tuan Muda itu? Tuan Qin selalu memiliki perasaan yang salah terhadap Muyao sebelumnya. Apakah dia hanya ingin memanfaatkan Muyao? Qin Chen. Seluruh orang langsung membeku. Sial, apa maksud Ning Muyao? Qin Chen buru-buru menoleh untuk melihat Sisi. Oh, apakah ini benar? Tapi Sisi tertawa, jika Anda tertarik dengan Nona Muyao, Chen, kami bersaudara sebenarnya bisa mengadakan pertemuan untuk membahasnya. Qin Chen. Seluruh orang membeku lagi. Puff. Melihat ini, Ning Muyao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa, Saudari Sisi, saya hanya bercanda. Saya melihat bahwa saya menakuti Tuan Qin. Karena dialah orang yang ingin ditemukan Tuan Qin, Muyao akan melakukan yang terbaik, tapi aku ingin tahu. Siapa yang ingin ditemukan Tuan Qin? Saat dia berbicara, Ning Muyao menoleh untuk melihat sungai besar undead di atas kepalanya. Ada sedikit kekecewaan di matanya, dan jejak cahaya kristal mekar, tapi dengan cepat menguap. Petik 2. Molly, bukan belum. Qin Chen segera melihat ke arah Molly. Molly buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan langsung menunjukkan wajah Kaisar bela diri berwajah merah yang diubah oleh Raja Iblis Api Merah, itu dia.
Apakah dia seorang gadis? Ning Muyao menoleh dan menatap wajah Raja Iblis Api Merah sambil tersenyum. Kaisar bela diri berwajah merah di depannya sangat menakjubkan, terutama dengan keindahan menakutkan yang tak bisa dijelaskan. Baik di laut alam semesta atau di laut. Apakah kamu memiliki aura sucinya? Jika ingin mencari seseorang di sungai mayat hidup, lebih mudah menemukan seseorang yang memiliki aura jiwa dibandingkan dengan berpenampilan, namun berpenampilan juga bisa digunakan sebagai asisten. Ning Muyao mengingatkan, aura jiwa dewa. Setelah mendengar ini, Mo Li mengangkat tangannya dan segera melepaskan aura jiwa dewa Raja Iblis Api Merah. Nafas dingin memenuhi udara. Pada saat yang sama, Mo Li ragu-ragu sejenak dan mengangkat tangannya lagi. Tangan itu berevolusi menjadi wajah lain, yang merupakan wajah Raja. Ning Muyao dan Xiao Xiao tercengang, mengapa ada dua wajah? Apakah ini saudaramu? Yang sebelumnya, adalah kekasihmu. Qin Chen, Sisi. Melihat ekspresi mereka berdua, Ning Muyao tampak bingung, apa yang terjadi? Mo Li tidak merasa malu, dan berkata dengan suara yang dalam, namanya Qian. Kekasihku, wajah pertama adalah tubuhnya nanti, dan wajah kedua adalah tubuh sebelumnya, keduanya adalah dia. Sekarang setelah kematian, aku tidak tahu bagaimana hidup, jadi mereka berdua tunjukkan pada Anda. Xiao Xiao dan Ning Muyao. Ekspresi mereka bahkan lebih membosankan daripada Qin Chen dan Sisi. Ini, terdengar sangat rumit. Apakah suku abis di depanku begitu lucu? Menakutkan. Bisakah kamu menemukannya? Mo Li berkata dengan gugup, menghilangkan kelesuan mereka berdua. Ning Muyao dan Xiao Xiao saling memandang, dan keduanya langsung bergabung ke dalam sungai undet. Boom! Dalam sekejap, aura tak terlihat memenuhi udara, menyapu seluruh sungai undet. Mo Li mengepalkan tangannya erat-erat, dan tangannya terus bergerak. Menarik ujung bajunya, dia tampak khawatir. Tuan Qian, kamu pasti baik-baik saja. Pada saat ini, Mo Li merasa gugup yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dengan setengah batang nafas dupa. Dengan keras, Xiao Xiao dan Ning Muyao langsung berjalan keluar dari sungai undet. Bagaimana kabarnya? Mo Li buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Ning Muyao mengangguk dan berkata, aku merasakannya. Dia belum memasuki reinkarnasi. Auranya saat ini berada di dunia kecil jauh di dalam sungai undet bahwa dia belum memasuki reinkarnasi. Mereka dibunuh dan dimakan oleh jiwa undet lainnya di sungai undet. Dunia kecil. Mo Li bingung. Ya, ada banyak dunia kecil di sungai orang mati. Setelah banyak orang di dunia meninggal, jiwa mereka mengembara di sungai orang mati, membentuk kerajaan satu demi satu kehidupan mereka sebelumnya dan akan berlatih dan hidup di dalamnya sampai memasuki kembali reinkarnasi. Ning Muyao menjelaskan. Kalau begitu tolong minta gadis itu untuk membawaku ke sana secepatnya. Mo Li berkata dengan cemas. Ikutlah denganku. Ning Muyao mengangguk, meraih tangan Xiao Xiao, dan terbang menuju sungai orang mati dalam sekejap. Mo Li segera mengikuti, dan Qin Chen mengikuti dari dekat. Pada saat ini, ada negara kematian tertentu jauh di dalam sungai orang mati. Mati. Ini adalah gurun. Ada sebuah kastil besar di tengah gurun. Di dalam dan di luar kastil, banyak jiwa undet yang berkeliaran untuk bertindak sendiri. Sangat mudah untuk ditelan oleh undet lainnya. Saat ini, undet cantik dikelilingi di dalam ruangan. Itu sulit bagi kami. Sekelompok undet berkata dengan dingin kepada undet cantik di tengah.